Pemirsa, peristiwa yang terjadi di Pangkep, Sulawesi Selatan menghentak kita semua. Adakah kesalahan prosedur? Ini sudah dikonfirmasi tadi oleh Kabid Humas Polda Sulselbar. Di sisi lain juga FI, sang anak terancam kehilangan pendampingan orang tuanya. Kami membahasnya malam ini. Sudah bergabung bersama saya dari Pangkep, Sulawesi Selatan, Kabid Humas Polda Sulselbar, Kombes Pol Frans Barung Mangera. Pak Barung, selamat malam. Selamat malam Mbak Tias, Selamat malam pemirsa Metro TV dimanapun berada. Ya Pak Barung, saya mau konfirmasi lagi, sebenarnya senjata yang ditemukan ini apa jenisnya? Ya, senjata ini Mbak, jenisnya jenis senjata yang khusus digunakan di Brimob. Hampir sama dengan senjata FN, namun semi otomatis. Semi otomatis. Nah, senjata ini semi otomatis. Ya, Pak Barung, saya mau mengonfirmasi yang Anda sampaikan sebelumnya di media, yang ditemukan senjata jenis Scorpio, 1 unit magasin, 1 unit selongsong peluru, 9 butir peluru, betul? Betul, Mbak. Dan senjata jenis semi otomatis seperti ini memang biasa diperbolehkan untuk dibawa keluar di hari-hari biasa oleh anggota, Pak Barung? Jadi begini Mbak, saya perlu tegaskan bahwa penggunaan senjata api yang diperuntukkan oleh personil Polri itu sudah mendapatkan beberapa pentahapan. Antara lain kelayakan dia sesuai dengan jenis pangkatnya dan kelayakan dia sesuai dengan tugas yang diembannya. Kebetulan personil anggota kami ini dari intelijen Polda Sulselbar di Brimob. Jadi anggota Brimob yang bertugas di intelijen, sehingga kelayakan untuk dia mendapatkan senjata api itu sudah melalui pentahapan-pentahapan yang sudah menjadi prosedural di Polri. Ya. Antara lain, yang bersangkutan ini sudah menjalankan psikotes bahwa kelayakan yang bersangkutan untuk mendapatkan senjata itu. Nah, senjata ini memang diperuntukkan untuk yang bersangkutan bertugas karena beban tugasnya di intelijen Brimobda Polda Sulawesi Selatan Barat. Nah, dengan demikian, karena pentahapan ini sudah dilaksanakan dan syarat dia secara psikologis sudah memenuhi, sehingga yang bersangkutan ini memang dipercayakan untuk memegang senjata api sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan di Polri, yaitu senjata yang sekarang ada di khusus Brimob, yaitu senjata Scorpio itu, Pak. Ya, tapi juga dikatakan ada kelalaian. Apa kelalaiannya? Ya, begini Mbak. Akibat daripada kejadian ini mengakibatkan keluarga besar Polri, istri daripada almarhum sendiri meninggal dunia, dan dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur, yaitu anak 9 tahun sesuai dengan apa yang kita dapatkan dan kita temukan di lapangan. Kemudian yang bersangkutan ini meletakkan senjatanya di meja pada saat itu. Ya. Tidak di atas lemari yang jauh jangkauannya dari anak-anak. Dan kemudian yang bersangkutan juga lupa melakukan pengosongan senjata api saat di rumah itu. Yang seharusnya menurut ketentuan, menurut aturan yang berlaku, senjata ini harus dari jangkauan anak-anak dan kemudian betul-betul safety sehingga anak-anak tidak menjangkaunya dalam kasus seperti ini. Pak Barung, hanya jauh dari jangkauan anak-anak atau juga harus jauh dari jangkauan orang lain? Ya, seperti itu Mbak. Bahwa senjata Polri ini kan protapnya sudah ada Mbak, Protap 01 2001. Semua anggota Polri sudah mengerti tentang protap ini. Pengetatan yang luar biasa yang diberikan oleh Kapolri, oleh Kapolda, semua anggota sudah tahu, sehingga mereka betul-betul sudah mengerti. Dalam kasus ini, memang terjadi unsur kelalaian.
yang bersangkutan tidak menyangka bahwa senjatanya itu akan dipegang oleh anak umur 9 tahun. Ya, tidak ada pengaman juga di senjata Sesaat jenis itu, Mbak. ini? Jadi waktunya itu. Nah, itulah yang saya katakan tadi, Mbak, bahwa senjata ini harusnya ini tidak lagi siap untuk dilakukan tugas. Senjata yang dilakukan tugas adalah siap untuk melakukan tugas adalah senjata yang sudah terisi. Ini kan sudah terisi semua, Mbak. Betul. Padahal yang bersangkutan saat itu sedang melaksanakan persiapan untuk berangkat tugas kembali ke Makassar. Jarak Makassar dengan Pangkep itu kan 45 km, Mbak. Jadi ada persiapan dia untuk membenahi pakaiannya. Dan seharusnya menurut ketentuan selain daripada jauh dari jangkauan anak-anak, senjata ini haruslah selalu dalam pengawasannya, dekat dengan pengawasannya, sehingga ketika senjata itu dipergunakan ataupun dalam keadaan dekat dengan dia, senjata ini mudah untuk diawasinya. Begitu, Mbak. Baik, kita sekarang jeda dulu, Pak Barung. Nanti saya akan bahas selanjutnya soal sanksi dan apakah mungkin untuk mengabulkan permintaan Brigadir Khairuddin yang ia ingin bisa merawat anaknya dulu, sedangkan ini ada kasus kelalaian yang harus dihadapinya. Tetap bersama kami di Prime Time News. Kembali di Prime Time News, pemirsa, dan sudah bergabung bersama saya di studio. Sebelah kanan saya Ketua Komnas PA, Bang Aris Merdeka Sirait. Bang Aris, selamat malam. Selamat malam, Pak. Terima kasih sudah bergabung di sini, dan juga ada Komisioner Kompolnas Mas Adrianus Meliala. Terima kasih. Terima kasih diundang. Sudah datang di sini, terima kasih. Tapi saya sekarang ke Pak Barung lagi, Kabid Humas Polda Sulselbar. Pak Barung, ada permintaan tadi dari Brigadir Khairuddin mengatakan ia siap menerima sanksi, tapi minta diberi kesempatan bisa merawat anaknya. Bagaimana bisa mengakomodir ini, Pak Barung? Ya, selamat malam Mbak Tias, selamat malam Pak Aris Merdeka Sirait, selamat malam Prof. Iya. Selamat malam. Ya, silakan Pak Barung. Jadi begini Mbak, dari kemarin beliau, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Pak Anton Setiaji, juga mengatakan bahwa ada kepentingan yang lebih besar dulu daripada kita harus menegakkan hukum saat ini. Artinya biarkan dulu Brigadir HR untuk merawat istrinya pada saat koma kemarin. Dan kemudian anak ini memang yang paling dekat adalah dengan Brigadir HR. Kita harus mengerti semua bahwa tidak ada psikologi anak pun yang dapat mumpuni selain daripada orang tuanya itu, Mbak. Dan kami atas perintah Kapolda juga kemarin sudah menyampaikan, kalau tidak salah di Metro TV, bahwa ada kepentingan keluarga ini secara psikologis maupun juga dengan keterguncangan anak ini yang hanya bisa didampingi oleh Brigadir HR, karena Brigadir HR ini sangat dekat sekali dengan anaknya. Oke. Nah, dengan permintaan yang demikian yang seperti disampaikan Brigadir HR di televisi di Metro TV, saya kira hal ini akan tergantung nanti setelah selesai semua pemakamannya dari Bone. Karena apa, dari Pangkep ke Bone itu jaraknya kalau tidak salah kurang lebih 160 km. Yeah. Sehingga ada 3 hari dan 40 hari, dan kemudian nanti akan dievaluasi lagi oleh pimpinan Polda bagaimana pelaksanaan daripada ini. Karena ingat bahwa unsur kelalaian itu masuk dalam pidana, Mbak. Ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 359 yang menyebabkan meninggalnya walaupun itu istrinya, tetapi ada hukum yang mengatur di sini. Tapi ada kepentingan yang lebih besar lagi, yaitu adalah kepentingan saudari Eva sendiri dan Brigadir HR. Karena mohon saya dikoreksi, anaknya ini paling dekat sekali dengan Brigadir HR. Sehingga mungkin saya ini mungkin bisa disampaikan, bisa dievaluasi lagi oleh pimpinan Polri ke depan supaya hal-hal ini juga menjadi suatu pertimbangan. Karena mau tidak mau juga adalah paling penting perkembangan anak ini kepada orang tuanya, bukan kepada pendampingan psikologi. Saya kira begitu, Mbak. Iya, baik. Tapi juga tentu tanpa berusaha untuk meredam unsur pidana tersebut, kan, Pak Barung, ya? Ya. Ya, baik. Polri adalah penegak hukum, Mbak.
Iya, baik, Ya, baik. Polri Sekarang adalah penegak hukum, bukan hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada Polri. Dan Ya, ini sudah saya sampaikan tadi, bahwa memang ada unsur pidananya yang dilanggar, dan itu sudah diakui juga yang bersangkutan tadi di Metro TV. baik, baik. Sekarang saya ke Mas Adrianus Meliala dulu. Mas Adrianus, ini kejadian lagi. Kompolnas sebenarnya sudah berulang kali mengingatkan, terakhir bulan April ketika ada adu tembak ya, sudah mengingatkan soal prosedur kepemilikan dan penggunaan senjata. Nah, tapi ada beda nih, gitu Ya, ya. ya. Karena kalau yang lalu-lalu itu kita bicara mengenai seseorang yang tidak layak memegang, dan kalaupun dia memegangnya secara layak, tapi kemudian menggunakannya secara tidak benar juga, gitu Ya. ya. Nah, yang ini kan enggak. Yang ini kan dia memang layak memegang, dan juga mungkin satu kali layak menggunakan, tapi ternyata dia lalai. Jadi memang ini beda. Dan mohon jangan dilarikan ke soal prosedur bagaimana seorang anggota Polri punya hak untuk menggunakan dan memegang dan menggunakan. Karena Tapi termasuk lalai. Sebenarnya kalau sudah memegang senjata seperti ini, bisa dilihat di TV, semi otomatis. Nah, ini kita bicara mengenai kalau menggunakan artinya menembak. Iya. Kapan menembak, kapan tidak menembak, itu soal menggunakan. Ini kan bukan begitu isunya kan. Ini isunya adalah soal bahwa dia lalu kemudian menyimpan secara salah lah begitu. Iya. Sehingga mungkin ini menjadi satu hikmah bagi Itu kecerobohan. Betul, hikmah bagi kita semua untuk bicara soal, kalau tadi kita bicara mengenai alat tes untuk mengukur apakah seseorang ini cukup matang untuk memegang, senjata atau tidak. cukup matang untuk menggunakan, maka sekarang kita juga bicara mengenai cukup matang untuk kita bilang sebagai recklessness, lalai. Iya. Ya. Karena tadi bagi anggota Polri dan juga TNI, senjata adalah istri kedua katanya begitu. Iya, Ya. Dimanapun dia pegang. Tapi ketika dia sudah amat terbiasa dengan senjata itu, maka kemudian dia juga menjadi gemampang ya, tadi ceroboh, Iya. seolah-olah bahwa itu senjata hanya dia yang tahu, hanya dia yang pegang dan seterusnya, padahal sebetulnya di sekeliling dia ada orang-orang lain yang bisa menggapai senjata tersebut. Begitu. Jadi kita bicara mengenai indikator kecerobohan yang ada pada orang-orang yang lalu kemudian perlu dites juga dalam konteks pada awalnya. Nah, jadi saya kira ini satu hikmah yang bagus bagi kita semua. Mungkin untuk tes ke depannya, jadi perlu memasukkan unsur ini, begitu Unsur ini, maksudnya? betul, ya. Perlu dimasukkan unsur ini. Saya ke Bang Aris dulu, Bang Aris, untuk sekarang kita bahas soal kondisi sang anak. Jadi yang harus benar-benar diperhatikan sekarang. Jadi kalau tadi saya mendengar informasi sebelumnya di Metro hari ini sudah dibahas bahwa sekarang anaknya melihat seragam polisi saja sudah tidak berani. Ya, yang pertama tentu Komnas Perlindungan Anak ikut prihatin ya, berduka meninggalnya ibu dari Evianti itu. Itu saya kira patut saya sampaikan. Tapi dalam perspektif perlindungan anak ya, bahwa anak ini kan tidak tahu apa yang dilakukan sebenarnya. Betul. Itu ya, karena dianggap itu adalah mainan biasa gitu. Nah, tetapi bisa kita lihat di sini kalau kita dalam perspektif itu, maka perlu ada seperti katakan Pak Frans tadi itu ya, bukan hanya orang tua, tetapi perlu ada psikolog juga, psikiater yang mendampingi anak ini supaya tidak trauma melihat kostum dari Polri aja sudah takut dan sebagainya seperti itu, perlu ada pendampingan. Jadi saya tadi perwakilan kita tim reaksi cepat perlindungan anak di sana dengan lembaga perlindungan anak di Pangkep itu akan membentuk tim psikolog untuk membantu anak ini supaya anak ini juga bisa dipulihkan dari tingkat traumanya. Jadi saya kira itu yang fokus menurut saya dalam perspektif perlindungan anak. Tetapi jangan lupa bahwa sebenarnya tidak bisa hanya dipersalahkan bapaknya. Menurut saya adalah fungsi pengawasannya itu lemah. Dari statement-statement itu kan seolah-olah pimpinan di atasnya nggak salah gitu loh. Siapa yang mengawasi itu? Dia fungsi pengawasannya lemah. Diberikan kewenangan, diberikan syarat protap dan sebagainya. Siapa yang mengawasi itu? Dan apalagi kalau itu terbeban dengan pekerjaan. Tadi kan dikatakan intel dan sebagainya, Brimob dan sebagainya. Walaupun di situ ada unsur kelalaian, itu bisa kecapean. Tetapi dalam perspektif perlindungan anak, menurut saya Komnas Perlindungan Anak memberikan kepedulian itu untuk mendampingi anak itu supaya anak itu tidak tidak dipersalahkan begitu saja. Karena dalam perspektif perlindungan anak itu dia harus betul-betul dia harus lihat ini, dia juga kehilangan ibu itu. Pasti akan tanya 2-3 hari lagi, mana sih ibu saya, sekalipun tadi dikatakan Pak Kombes tadi bahwa dia dekat dengan bapaknya, belum tentu juga, tapi dekat dengan ibunya juga. Jadi sekarang yang berikutnya yang menjadi pertanyaan saya soal sama permintaan itu. Jadi siap menerima sanksi tapi juga ingin mendapatkan kesempatan untuk bisa merawat anaknya dengan baik. Jadi solusi yang paling bisa dilakukan sekarang apa? Tetap bersama kami di Prime Time News.